Halo guys, it's Megan Marcella and welcome back to my channel. Makasih banyak buat kalian yang udah klik dan nonton video ini. Dan di episode Marsri kali ini aku mau bahas mengenai suatu kasus penculikan anak laki-laki yang terjadi di tahun 1989 dan ini membuat gempar seluruh Amerika. Dan nama anak laki-laki itu adalah Jacob Wetterling. So, tunggu apa lagi? Let's get the story started. Jacob Erwin Wetterling lahir di Saint Joseph, Minnesota pada tanggal 17 Februari 1978. Dan ketika kasus penculikan ini terjadi, dia masih berusia 11 tahun. So tragically young indeed. Nah, awal mula kasus ini berawal di hari Minggu, tanggal 22 Oktober 1989. Sekitar jam 9 malam, si Jacob ini lagi main sepedahan, menikmati hari Minggunya gitu guys, bersama adik laki-lakinya, Trevor Wetterling, dan sahabatnya, Aaron Larson, di daerah tempat tinggalnya di Saint Joseph, Minnesota. Namun sayangnya guys, keceriaan hari Minggunya itu nggak berlangsung lama, karena tiba-tiba ada seorang pria yang mendekati mereka dengan menggunakan pakaian yang semuanya tuh gelap, pakai masker, terus topi, dan dia juga membawa pistol guys. Nah terus guys, si pria ini membawa mereka ke suatu tempat dan menyuruh mereka untuk membuang sepedanya ke selokan, lalu menyuruh mereka tiarap dengan wajah menghadap ke tanah. Terus si pria ini tiba-tiba bertanya umur mereka berapa. Nih super aneh ya guys ya. Jujur ya guys ya, akhir-akhir ini kalau aku dengar berita yang menyangkut pautkan anak kecil tuh, entah kenapa pikiran aku langsung ngarahnya tuh ke Pizza Gate gitu. Karena way creepy banget ya kan guys. Nah balik lagi ke kejadian saat itu ya guys ya. Untungnya si adiknya Jacob ini yang namanya Trevor Wetterling dibebaskan kesannya oleh si pria itu dan disuruh lari ke arah hutan tanpa boleh membalikkan badannya, karena kalau ia sampai membalikkan badannya ia bakal langsung ditembak di tempat. Dan jadinya tersisa dua anak ya kan guys, si Jacob bersama sahabatnya si Aaron. Dan kemudian si pria ini nilik-nilik mukanya si Jacob sama si Aaron, dan pada akhirnya membebaskan lagi si Aaron dan menyuruhnya pergi jauh ke arah hutan. Dan akhirnya tersisalah si Jacob dengan si pria itu guys. Dan pada saat kejadian itulah Jacob Wetterling terlihat untuk terakhir kalinya. Nah, keesokan harinya pada tanggal 23 Oktober 1989, tim FBI langsung mencari Jacob dan pelaku penculikannya tersebut maupun motif dari kasus tersebut. Mereka langsung ngecek ke TKP nih guys buat mencari bukti-bukti atau jejak-jejak yang bisa memberikan petunjuk atas kasusnya si Jacob Wetterling ini. Jadi mereka mengecek beberapa jejak kaki, beberapa jejak kendaraan yang melewati lokasi tempat dimananya Jacob diculik. Nggak cuma pencarian darat aja yang dilakukan, mereka juga melakukan pencarian melalui udara, tapi sayangnya belum ada hal yang bisa memberikan petunjuk di mana keberadaan Jacob dan penculiknya juga guys. Keluarga Jacob juga pastinya terus berusaha ya guys ya buat terus mencari anak kesayangannya ini, sampai-sampai menghubungi semua temannya dan membentuk banyak komunitas untuk membantu pencarian Jacob. Tim FBI yang expert dalam bidang psikologi pun dikerahkan dalam kasus ini dan mereka menduga bahwa sang pelaku utama dari kasus hilangnya Jacob ini adalah seseorang yang berkulit putih atau Caucasian yang memiliki kelainan fisik dan juga punya criminal record yang mirip di masa lalunya. Tim kepolisian pun mulai curiga bahwa pelaku utama dari kasus ini adalah pelaku yang juga melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak dan pastinya sudah pergi jauh meninggalkan TKP tersebut, dan mereka juga mencurigai bahwa Jacob sudah tidak bernyawa lagi. Memasuki bulan November 1989, semua media sudah dibanjiri dengan berita tentang hilangnya Jacob Wetterling, dan para masyarakat Minnesota pun sudah membantu untuk mencari Jacob, dan bahkan tokoh-tokoh penting pun ikut mendukung dan membantu pencarian Jacob ini guys. Dan akhirnya guys, pada tanggal 6 November 1989, sebuah sketsa yang diduga sebagai pelaku atau penculik utama dari Jacob Wetterling dipublikasikan, dan pria tersebut merupakan seseorang yang sempat berada di salah satu minimarket di daerah Saint Joseph di malam penculikan itu terjadi. Karena infonya guys, pada waktu itu si pria ini melakukan hal yang mencurigakan, jadi dia kayak ngeliatin setiap customer yang ada di minimarket tersebut, dan infonya pria tersebut itu berkulit putih dan berusia sekitar 50 tahunan dan memiliki berat badan sekitar 100 kg.
Nah, selang 6 hari kemudian guys, pada tanggal 12 November 1989, tim kepolisian mengeluarkan 2 sketsa lagi yang dicurigai sebagai pelaku utama dari kasus Jacob Wetterling ini, yang mana salah satu pria tersebut sempat terdengar sedang membicarakan masalah penculikan di dekat minimarket yang tadi aku bahas sebelumnya, 2 minggu setelah kejadian penculikan Jacob terjadi. Dan satu pria lainnya itu dicurigai karena ia pernah mencoba menculik seorang anak laki-laki di daerah New Brighton. Polisi juga bilang guys bahwa kedua sketsa tersebut mirip sketsa pria yang ada mengintai para customer di malam kejadian Jacob hilang. Dan akhirnya polisi pun mencoba menggabungkan sketsa-sketsa yang sudah ada sebelumnya dan membuat satu sketsa yang lebih jelas menggambarkan si pelaku penculikan. Lanjut ke bulan Desember 1989, tim kepolisian mencoba mengaitkan kasus hilangnya Jacob ini dengan satu kasus yang mirip-mirip yang terjadi di bulan Januari 1989, di mana korbannya juga merupakan anak laki-laki bernama Jared Cyrell berusia 12 tahun yang diculik dan dilecehkan secara seksual juga. Dan para polisi pun mulai mencocokkan sketsa penculik Jacob dengan muka penculik Jared. Nah, tapi untungnya dalam kasus Jared ini dia selamat guys, nggak hilang tanpa jejak kayak si Jacob. Nah, setelah itu tim FBI pun mulai mencurigai salah satu warga Paintsville, sebuah daerah yang kira-kira berjarak 48 km dari St. Joseph, bernama Danny Heinrich. Dan para tim FBI pun mewawancari dia. Nah, tapi pastinya guys, si Danny Heinrich ini menyangkal bahwa ia sudah menculik Jacob maupun Jared. Nah, tapi nggak berhenti di situ aja guys, karena tim investigator pun belum puas dengan pernyataan dari si Danny Heinrich, dan hal ini juga diperkuat dengan info dari tim kepolisian Paintsville, tempat Danny Heinrich tinggal, bahwa selama 1 tahun terakhir, kota Paintsville ini banyak mendapatkan info kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak kecil, dan mereka juga mendorong pihak berwajib untuk menjadikan Danny sebagai tersangka dalam kasus-kasus tersebut. Setelah itu si Danny diinterview lagi guys oleh pihak investigator, dan kali ini mereka menunjukkan sampel-sampel rambut yang mereka temukan di TKP dan juga bekas jejak yang mereka temukan di lokasi Jacob menghilang. Kemudian polisi pun mengecek kendaraan yang dia dimiliki, yaitu sebuah mobil Ford hatchback tahun 1982 dan mobil yang ia miliki sebelumnya, yaitu mobil Mercury Topaz tahun 1987. Dan ternyata guys, ketika tim polisi meminta Jared untuk duduk di dalam mobil Mercury Topaz itu, si Jared bilang bahwa mobil itu memiliki kemiripan sekitar 80% sampai 90% dengan mobil penculik dia saat itu. Tapi setelah diidentifikasi lebih lanjut, ternyata jejak ban yang ada di TKP Jacob diculik itu tidak sama dengan jejak ban kendaraan si Danny Heinrich. Tapi polisi menemukan sebuah serat yang ada di bajunya Jared itu mirip dengan serat yang polisi temukan di mobilnya Danny Heinrich, dan mereka memiliki kesamaan DNA. Terus polisi menelusuri lebih jauh lagi nih guys ke rumahnya si Danny Heinrich, dan yang mengejutkannya guys, polisi menemukan benda-benda aneh, termasuk satu koper penuh dengan foto-foto anak kecil yang hanya menggunakan handuk atau hanya menggunakan celana dalam. Ini menurut aku udah petunjuk kuat bahwa si Danny Heinrich ini benar-benar punya penyimpangan seksual gitu ya kan guys. Nah, karena hal tersebut, si Danny Heinrich ini sempat ditangkap oleh tim kepolisian atas tuduhan penculikan Jared. Tapi ketika proses penangkapannya, si Danny Heinrich tetap kekeh bahwa dia nggak melakukan hal tersebut, dan karena nggak ada bukti kuat yang polisi miliki, si Danny ini sempat dilepaskan oleh tim kepolisian. Tapi jadi ini malah membongkar kasus yang lain juga ya guys ya, nggak cuman menyelidiki kasus Jacob aja, tapi kasus yang ternyata saling berkaitan. Nah, masuk ke tahun 2012 guys, berarti setelah 23 tahun setelah kasus Jacob diculik, tim Biro Penahanan Kriminal Minnesota menemukan sebuah profil DNA dari baju Jared yang ia kenakan saat ia diculik, dan infonya DNA tersebut mengandung DNA 2 orang selain si Jared itu sendiri. Kemudian si DNA itu terus ditelusuri hingga 3 tahun kemudian pada bulan Juli 2015, tim Biro Penahanan Kriminal Minnesota menemukan bahwa DNA tersebut identik dengan DNA yang dimiliki oleh Danny Heinrich. Kemudian para investigators kembali menggeledah kediaman Danny Heinrich
untuk mencari bukti-bukti dari penculikan Jacob dan Jared. Dan memang ditemukan lagi benda-benda aneh, termasuk sebuah binder yang berisikan foto-foto porno anak kecil, sebuah borgol silver, lakban, celana untuk kamuflase, dan 4 tempat sampah yang berisikan pakaian olahraga anak-anak laki-laki. Tanpa proses panjang lagi guys, para tim kepolisian langsung menangkap Danny Hendrich, dan pada tanggal 6 September 2016 proses persidangan Danny dimulai, dan ia juga mengakui perbuatannya bahwa ia telah menculik, menyerang, membunuh, dan mengubur Jacob Werling. Di samping itu, Danny Hendrich juga mengakui perbuatannya bahwa ia telah menculik dan melakukan pelecehan seksual kepada Jared Carroll di bulan Januari 1989. Dan kemudian akhirnya Danny menunjukkan lokasi di mana ia mengubur Jacob Werling. Nah, yang menyedihkannya guys, Danny Hendrich cuman dihukum penjara selama 20 tahun setelah apa yang telah ia lakukan kepada anak-anak kecil, dan menurut aku itu nggak fair banget. Padahal jelas-jelas korbannya itu kan banyak ya guys ya, dan mayoritas dari mereka itu anak-anak kecil yang nggak tahu apa-apa, yang masih polos, dan mereka udah dilecehkan, dan bahkan beberapa dari mereka dibunuh, dan pastinya masih banyak lagi korban-korban yang belum terbongkar ya kan guys. Jujur menurut aku itu nggak fair banget sih. Karena infonya si Danny Hendrich ini dihukum 20 tahun penjara karena batasan statute of limitation yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat, dimana untuk kasus-kasus kriminal itu ada kayak usianya lah ya. Jadi mungkin kalau udah lebih dari 20 tahun atau lebih dari 25 tahun kasus itu ditutup, dan kasus si Jacob sama si Jared ini udah melebihi statute of limitations itu. Jadi perkara yang dituduhkan ke si Danny Hendrich ini cuman tuduhan pelecehan seksual, bukan tuduhan penculikan atau pembunuhan si Jacob maupun si Jared. Dan karena kasus ini pun pemerintah Amerika mengeluarkan undang-undang atau peraturan yang melindungi anak-anak kecil, dan menurut aku itu harusnya menjadi tindakan preventif ya, bukan tindakan untuk mengobati, karena kasus sudah terjadi ya udah terlanjur gitu guys. Ya tapi di sisi lain mungkin ini merupakan suatu kebaikan juga bahwa pemerintah juga concern dengan hal-hal seperti ini. So itu guys pembahasan aku mengenai kasus Jacob Werling yang terjadi di tahun 1989 yang sempat menggegerkan, membuat heboh negara Amerika, dan aku berharap semoga kejadian ini gak ada lagi, apalagi menyangkut anak kecil yang merupakan masa depan bangsa ya kan. Aku juga mau bilang makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dan juga mampir ke channel aku. Semoga kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa guys, kalau kalian suka klik thumbs up dan share sebaik-baiknya ke teman kalian, ke keluarga kalian, ke pacar kalian, ke mantan kalian, atau siapapun itu, supaya gak cuma teman-teman semua yang tahu tentang informasi ini. Dan jangan lupa juga subscribe channel aku dan turn the notification bell on supaya kalian lebih update sama video-video aku selanjutnya. So see you guys on the next video. Bye bye.